Kita bahas Citayam Fashion Week yang sekarang mulai muncul perdebatan dan juga kehebohan karena sudah dimuat pula oleh salah satu Twitter di Tokyo yang bernama Tokyo Fashion. Tokyo Fashion menyebutkan bahwa ini akan menjadi suatu komunitas yang akan ramai dan tentu saja perlu didukung oleh pemerintah. Nah, kita melihat anak-anak remaja, ada yang mengatakan ini mulai dari 11 tahun sampai 18 tahun. Rata-rata mereka tidak bersekolah atau putus sekolah dan kemudian mereka tampil menciptakan konten dan bergaya di jalan. Jangan lupa catwalk yang terbesar ternyata bukanlah semata-mata pada catwalk yang memang bersifat high fashion tadi, tapi juga ada di jalanan. Dan kita ketahui bahwa jalanan telah lama memunculkan banyak sekali kehidupan ekonomi. Di antaranya kita melihat bahwa ada istilah namanya street food. Ini CNN dan beberapa media lainnya telah mengembangkan banyak sekali video-video yang mendokumentasikan makanan-makanan jalanan. Dan salah satu pemenangnya yang pernah muncul di Asia itu adalah Sate Marangi dari Indonesia. Sate Marangi itu pernah menang di Filipina dalam satu award untuk food street. Nah, tetapi juga ternyata ada fashion street. Kita saksikan misalnya yang disebut Citayam Fashion Style ini terdiri dari mereka para remaja yang termasuk juga ABG yang masih sangat kecil yang sudah pacaran tadi dengan menggunakan celana kedodoran lah atau hoodie yang kedodoran. Kemudian mereka yang mengikuti tren di TikTok yang bajunya kemudian serba hitam disebut sebagai cewek mamba. Kalau mereka pakaian yang warna-warni disebut cewek kue atau cewek bumi karena menggunakan warna-warninya adalah warna bumi kurang lebih begitu, earth tone. Dan tentu saja juga ada cewek peri. Cewek peri ini adalah cewek-cewek yang menggunakan fashion bergaya peri ya dengan gaun, dan kemudian juga ada di antara mereka yang menggunakan pakaian yang disebut sebagai crop tee, kaos kemudian perutnya kelihatan, pusarnya kelihatan, celana kotak-kotak, kemeja flannel dan lain sebagainya. Kemudian ada pihak-pihak yang mewawancarainya dan akhirnya viral. Viral ini adalah istilah ketika pertumbuhannya mencapai suatu gerakan yang disebut eksponensial, naik ke atas begitu, dan memang ada teknik-tekniknya sehingga story-nya ini di-create, disambung satu persatu, dan kemudian mereka akhirnya ketemu selebgram, dan selebgram ini ingin mendapatkan mereka karena apa? Karena kebetulan di sini ada menjadi perhatian publik dan mereka tidak ingin kehilangan momennya. Jadi anak-anak jalanan ini kemudian dapat tumpangan dengan mengharapkan mendapat subscriber dari mereka yang menjadi follower para selebgram. Sementara selebgram ini juga ingin mendapatkan mereka ini. Jangan salah, Citayam ini adalah suatu daerah yang sangat padat di pinggiran ibu kota. Kalau Anda ingin mengetes seberapa penting Citayam, Anda bisa naik kereta komuter dari Manggarai menuju ke Bogor. Maka Anda akan bisa melihat kemana lautan manusia itu turun. Manusia satu persatu naik dari berbagai stasiun-stasiun kecil, tapi kemudian mulai berkurang banyak ketika melewati Depok. Depok ya ada juga turun tapi tidak terlalu banyak. Yang terbanyak itu justru di stasiun berikutnya yang bernama Citayam. Atau Citayam lah orang menyebutnya. Nah, di Citayam ini orang turun banyak sekali, ditambah lagi sebagian sisanya turun di Bojonggede. Kemudian baru setelah itu puncaknya di Bogor. Tidak mengherankan kalau mereka menyebutnya komunitasnya sebagai komunitas fashion SCBD. Saya berpikir SCBD itu sama seperti SCBD yang ada di dekat Pacific Place, di mana di situ ada kawasan Financial District, dan kita ketahui ini kawasan bergengsi. Dan saya pernah bahas ketika saya mengulas tentang flexing, di situ ada istilah mbak-mbak SCBD yang menjadi simbol kelas menengah Jakarta yang bekerja di gedung-gedung perkantoran, di sektor keuangan. Dan kemudian mereka menggunakan ID card-nya yang digantung di leher, mereknya Coach, dan kemudian mereka juga menggunakan sepatu Tory Burch. Dan kalau mereka ngopi-ngopi, mereka perginya ke kafe-kafe yang berada di sekitar kawasan Senopati. Kalau beberapa tahun sebelumnya, 10 tahun yang lalu itu di kawasan Citos, tapi sekarang sudah agak ke tengah sedikit. Di kawasan Senopati yang cukup macet hari-hari ini. Nah, itulah SCBD yang kita kenal. Tapi sekarang SCBD oleh anak-anak Citayam ini disebut sebagai Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Jadi inilah komunitas Citayam yang sekarang sedang ramai dengan beragam pakaian yang kemudian menarik perhatian media dan tentu saja menarik perhatian para selebgram.
Nah, apakah ini berdampak positif atau negatif? Tergantung Anda bisa melihatnya dari sisi yang mana. Saya tanya sama pengemudi yang bekerja untuk saya, ada 2 generasi pengemudi, yang satu seniornya ini juga berasal dari Citayam, dan kemudian yang junior ini juga di Citayam. Saya tanya sama mereka, what do you think about community yang sedang berkembang ini? Anak-anak muda yang tiba-tiba menjadi street fashion dari Citayam. Mereka bilang memalukan, bikin malu Citayam saja kata mereka. Well, ini adalah satu sisi. Sama juga ketika Anda bertanya pada mbak-mbak yang bekerja di kawasan Sudirman, termasuk mas-masnya yang ganteng-ganteng gagah-gagah itu. Mereka mengatakan selama ini pemandangannya keren-keren, cowoknya keren-keren, ceweknya keren-keren, berpendidikan. Tapi kenapa sekarang yang muncul adalah mereka yang kelas sosialnya dari bawah dan anak-anak alay banyak sekali. Remaja yang baru 9 tahun, 11 tahun udah muncul berpacaran pakai kacamata yang didapat di marketplace yang harganya Rp10.000 dan lain sebagainya. Well, ini sangat tergantung pada cara kita melihatnya. Memang yang namanya public area ini adalah milik bersama. Dan tentu saja di situ kita harus menjaga kepentingan kita bersama. Jadi ada yang melihat itu negatif. Nah, negatif juga bisa berarti kalau mereka berkumpul hingga malam hari selama masa pandemi ini dan membuang sampah sembarangan. Media sudah memberitakan jumlah sampah yang berada di kawasan itu tiba-tiba banyak sekali. Apakah itu bekas gelas plastik dari pembelian kopi. Jangan lupa di kawasan ini sampai ke daerah Monas itu memang beredar Starling atau mereka sering menyebutnya sebagai Starbucks keliling. Sebetulnya bukan Starbucks kopinya tapi adalah kopi sasetan, itu memang cukup banyak di kawasan itu. Ditambah lagi mereka hanya punya uang untuk jajan sekitar Rp5.000, Rp10.000. Jadi memang kelasnya memang agak ke bawah. Nah, akan menjadi positif kalau ternyata ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi anak-anak yang kurang beruntung dan menjadi komunitas dan mereka bisa menyalurkan energinya dan menciptakan sesuatu yang lebih produktif dan kemudian siapa tahu mereka bisa menciptakan hal-hal baru. Nah, tentu saja juga positif kalau para pedagang juga mendapatkan pendapatan lebih baik. Misalnya tadi yang saya sebut Starling atau kopi keliling itu biasa mendapatkan hanya Rp200-300 ribu. Tapi sejak ada komunitas ini mereka bisa mendapat sekitar 700 sampai 1 juta rupiah per hari dari penjualan di sana. Dan tentu saja ini namanya yang disebut sebagai pertumbuhan eksponensial. Tiba-tiba mereka growth luar biasa, namanya juga viral dengan bantuan Instagram dan TikTok dan kemudian tumbuh cepat sekali. Nah, jangan lupa segala sesuatu yang tumbuh cepat itu juga bisa tiba-tiba kempes ke bawah. Ini disebut sebagai exponential decay. Tiba-tiba kemudian bisa menghilang. Kalau tidak ada kreativitas, kalau tidak ada penciptaan hal-hal baru yang mengikat mereka. Jangan lupa setiap zaman tentu saja ada pertentangan kelas. Kalau kita melihat kelas menengah itu sekarang ngumpulnya disebut anak-anak Jakarta Selatan. Ya, tidak mengherankan kalau mereka sekarang yang punya akses karena ada infrastruktur. Semua ini terbentuk karena Presiden Jokowi telah membangun infrastruktur besar-besaran dan sekarang kita lihat terjadilah gaya hidup baru. Persis seperti yang terjadi di beberapa kota lainnya, apakah itu di Seoul, di Tokyo, maupun di New York. Nah, pertentangan kelas seperti ini selalu adalah hal yang wajar. Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama bersama dengan Ahmad Albar dalam salah satu wawancara dan mereka kemudian bercerita tentang masa lalu mereka. Rhoma Irama pernah mengatakan bahwa pada masanya musik dangdut yang dia bangun itu dianggapnya musik kampungan. Kemudian bertarung melawan rock dan rock itu menggunakan akustik yang luar biasa, lampu yang besar sekali wattnya, mempengaruhi anak-anak muda perkotaan. Sedangkan dangdut dianggapnya kampungan atau berasal dari kampung, penggemarnya rata-rata adalah kelas menengah ke bawah. Tapi kemudian si Raja Dangdut ini menciptakan genre baru dengan menggunakan lampu dengan watt besar, kemudian pakai akustik yang lebih kuat dan kemudian bertarung menghadapi grup rock God Bless maupun AK pada masa itu. Seringkali mereka saling timpuk-timpukan, saling bertengkar karena yang satu merasa lebih elit dari yang lainnya. Tetapi hari ini kita menyaksikan dangdut ternyata sudah dinikmati oleh banyak pihak. Walaupun pesta pernikahan di kampung ya biasanya dangdutan. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi tentu saja ini ada di beragam tempat dan kita juga saksikan misalnya Harajuku. Saya kebetulan pernah tinggal tidak jauh dari Harajuku. Nama tempat yang saya tinggali itu adalah di daerah Shinjuku di Tokyo. Itu sekitar tahun 90-an awal. Saya tinggal di sana selama 1 tahun. Sehari-hari saya biasa melewati stasiun kereta api. Dari situ saya melewati sebuah stasiun yang disebut Yoyogi. Ini pernah menjadi tempat pelaksanaan Olimpiade di
Tokyo. Nah, ini lewati stasiun Yoyogi dan tak lama kemudian kita lewati Harajuku. Nah, disitulah saya selalu menyaksikan anak-anak muda yang membuat saya terkagum-kagum karena mereka mempertontonkan tarian-tarian dengan pakaian aneh-aneh setiap Sabtu dan Minggu. Saya melihat seperti itu, saya selalu terhibur oleh mereka, dan di kiri kanannya banyak sekali toko-toko yang menjual fashion, membuat saya sering membeli oleh-oleh untuk keluarga. Nah, itulah yang terjadi di kawasan Harajuku. Tetapi tahukah kita, Harajuku yang populer sampai digemari di Indonesia dan mempengaruhi anak-anak di Seoul pada masa itu, ternyata penggemarnya juga bukan orang-orang Tokyo. Orang-orang Tokyo itu lebih suka menikmati fashion dari Ginza. Nah, siapa yang menikmati fashion Harajuku yang merupakan street fashion ini? Ternyata adalah mereka yang berasal dari daerah-daerah di pinggiran, apakah itu Chiba, Saitama, Yokohama, dan lain sebagainya. Jadi memang selalu terjadi pertentangan-pertentangan itu. Nah, setelah terjadi pandemi, apa yang terjadi? Ini adalah merupakan salah satu bentuk dari 10 ledakan ekonomi yang pernah saya bahas di awal tahun. Saya memprediksi terjadi 10 ledakan ekonomi dan salah satu diantaranya adalah ledakan kegiatan di luar ruang. Dari tadinya adalah fashion di dalam satu ruangan yang ber-AC dengan alat pendingin dan tentu saja high fashion menjadi street. Dari tadinya makanan yang berada di restoran, di hotel berbintang, kemudian juga turun ke street, ke jalan ini. Outdoor, masyarakat mencari kegiatan yang sifatnya adalah di luar ruang. Ini lebih aman bagi kita, terutama sekarang kita menyaksikan pandemi atau COVID-19 ini bergerak naik lagi ke atas. Nah, ini semua menjadi ramai Jakarta terutama karena ada pertemuan antara LRT, komuter lain, dan tentu saja ada MRT di sana. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari kejadian ini semua? Tentu saja menjadi viral atau eksponensial tumbuhnya tidak lepas karena ada di antara mereka yang mencoba membentuk community. Di era sosial media sekarang muncul yang disebut community of interest. Mereka yang mempunyai minat yang sama bertemu. Apakah anak-anak Citayam semuanya muncul di kawasan SCBD ini? Tidak, tapi mereka yang mempunyai interest yang sama, yaitu membuat konten dan kontennya adalah fashion. Jadi ngumpul di sana. Siapa yang menyukainya? Mereka juga yang senang dengan street fashion ini. Jadi kumpul orang-orang mempunyai interest yang sama. Pokoknya dibentuk oleh interest. Yang lainnya adalah community of problem. Jadi mereka yang mempunyai problem yang sama, misalnya saja mempunyai orang tua yang menderita cancer, tentu saja mereka bisa berkumpul. Nah, disinilah terbentuknya komunitas. Komunitas-komunitas ini antara lain pernah dibahas dalam buku Our Time Is Now, Young People Changing the World, yang ditulis oleh Christina Messi pada tahun 2005, yang mengatakan bahwa abad 21 merupakan abadnya kaum muda. Jadi kita tidak lagi nanti berbicara tentang milenial, tapi kita bicara adik yang milenial, Generation Z. Nah, Generation Z ini senang sekali membentuk komunitas. Dan komunitas ini akan berbeda sekali hasilnya di tangan kaum muda. Kami di Rumah Perubahan selain menciptakan yang disebut sebagai Sunday Market, setiap hari Sabtu Minggu di mana ada banyak UKM yang mempunyai makanan tertentu. Kemudian juga kami menyediakan alat-alat pendidikan dan mendidik anak-anak muda untuk tidak menjadi passenger. Kami juga membentuk community. Jadi Sunday Market ini ramai karena adanya community. Di situ ada komunitas ilmuwan, komunitas pembaca buku, komunitas lansia, komunitas mereka yang mempunyai pets, komunitas yoga, dan lain sebagainya. Community ini yang mengikat mereka dan kemudian mereka datang karena kesamaan pandangan. Dan saya mencoba untuk menjadi pengikat di antara mereka. Maka setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya selalu hadir di sana untuk melakukan meet and greet dengan kelompok-kelompok itu. Komunitas ini kalau kita bisa bentuk, maka dia akan bisa menjadi suatu kekuatan yang sangat besar. Jadi sekali lagi sejalan dengan buku Our Time Is Now yang ditulis oleh Christina Messi, bahwa abad 21 ini memang adalah miliknya kaum muda. Dan akhirnya komunitas ini mengalami endorsement. Antara lain misalnya tadi saya sebutkan Citayam Fashion Week ini mendapatkan dukungan dari Tokyo Fashion yang memuji anak-anak muda ini. Tokyo Fashion ini merupakan blog foto dan berita fashion Jepang yang sangat mengapresiasi gaya keren anak-anak Citayam tadi. Yang bagi sebagian orang barangkali ketika baru dilihat ya aneh memang. Tapi mungkin hanya mereka yang berani berekspresi seperti itu. Kita kelas menengah kadang-kalanya sudah malu, sudah mengontrol diri berlebihan. Tapi mereka lah yang mengekspresikan dirinya. Mari kita lihat apa yang terjadi di Harajuku yang kemudian berkembang sangat pesat. Tempat itu semula menjadi populer karena ada stadion Yoyogi tidak jauh dari Harajuku yang dipakai untuk Olimpiade.
Nah, kemudian tahun 70-an muncul toko-toko busana di kawasan itu. Setelah itu muncul Anonzoku Style. Kemudian anak-anak muda di sana datang berkumpul untuk melihat Anonzoku Style seperti apa. Dan setelah itu tahun 80-an kemudian dilengkapi dengan kegiatan menari. Sehingga muncullah sebuah style baru yang disebut Takenozoku Style. Dan ini menjadi ramai karena orang ingin melihat tarian-tarian mereka. Dan mereka mengecat rambutnya dengan warna-warni. Sebagian menggunakan busana tradisional, ada yang bergaya pemain sumo, tapi juga ada yang bergaya pemain samurai. Dan kawasan ini kemudian menjadi makin ramai, turis datang. Dan akhirnya mereka datang ke sana tidak hanya menonton mereka, tetapi juga merekam dan menyebarkan ke mancanegara. Setelah itu mereka juga membeli oleh-oleh berupa pakaian yang dipakai anak-anak muda itu di sana. Nah, kemudian tahun 1990-an muncul beragam merek untuk menjadi tempat hangout anak muda. Dan setelah itu kita ketahui bahwa Harajuku ini menjadi tempat untuk anak muda memamerkan gaya-gaya mereka serta memamerkan skill mereka. Sampai kemudian daerah ini dikenal sebagai ajang pencari bakat oleh para agensi model dan fotografer jalanan. Nah, Fashion Street ini tentu berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang. Bill Cunningham, seorang reporter dari New York Times yang juga dikenal sebagai seorang fotografer, mengatakan bahwa jalanan itu merupakan a great deal about fashion and people. Jadi the best fashion show menurutnya bukan saja ada di catwalk yang biasa kita saksikan seperti di Paris, tetapi juga ada di jalanan. Dan dia sangat senang memotret orang-orang yang berada di jalanan dengan pakaian yang sangat natural. Dan setelah dimuat di majalah dan akhirnya kemudian itu akan muncul sebagai suatu tren karena kemudian digunakan oleh para desainer. Bill Cunningham satu ketika memotret aktris Swedia yaitu Greta Garbo yang berpakaian elegan juga di jalanan. Dan kemudian orang melihat itu sebagai suatu tren. Ini semua menimbulkan persepsi karena gaya berpakaian tak hanya melihat mode dari majalah atau desainer, namun street fashion juga merupakan ajang kontes untuk menunjukkan mode. Kita bisa lihat bahwa ternyata ini tidak hanya terjadi di sini atau di Jepang, tetapi juga terjadi di Tiongkok, terutama sejak munculnya era TikTok. Salah satunya misalnya di-share oleh akun Siri Yin yang memiliki 627.000 follower dan kemudian akhirnya salah satu tayangannya itu disaksikan oleh 43 juta viewer di TikTok pada tahun 2020. Ini menggambarkan tentang sejumlah area di berbagai kota di Tiongkok yang menjadi tempat fashion show dadakan yang berisi model dan influencer. Dan kemudian akhirnya berkembang menjadi terkenal di mana saja mereka berada. Menurut akun Fashion Street ini disebutkan mereka bisa ditemukan antara lain di distrik Taikoli di Chengdu. Ada juga kita bisa menyaksikan spot restoran dan hiburan malam di kota Beijing, distrik fashion Xintiandi di Shanghai, serta kita bisa menyaksikan beberapa kota-kota lainnya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari Citayam Fashion Week ini? Pertama tentu saja kita harus melihat bahwa perubahan infrastruktur ini berpengaruh pada pergerakan massa dari pinggiran menuju tengah kota dan tentu saja mereka juga mencari tempat-tempat bisa menghibur diri. Nah, ketika kita berada di era sosial media, maka catwalk pun berubah. Dari tadinya berada di dalam indoor, apalagi ada pandemi, kemudian bergeser menjadi street outdoor. Apakah ini akan berlangsung panjang atau pendek, semua sangat tergantung pada kepentingan orang-orang yang terlibat di dalamnya yang bisa memelihara atau mematikannya dalam waktu yang sangat singkat. Saya berharap tentu saja kita semua bisa menghargai apa yang muncul dalam masyarakat kita dan pertentangan kelas adalah salah satu gambaran dari kehadiran kelompok anak-anak yang berbeda latar belakangnya. Namun saya kira kita berbeda-beda bukan untuk saling bertentangan tetapi bisa untuk saling melengkapi. Baiklah, banyak yang bertanya juga kepada saya bagaimana saya menjaga daya tahan tubuh. Saya selalu menjaga dengan menggunakan tolak angin. Ini adalah herbal untuk mengatasi masuk angin dan gejala-gejalanya. Ini sudah ada sejak tahun 1930 dan terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan sel T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh yang kita ketahui sudah lolos uji toksisitas. Jadi tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ-organ tubuh lainnya. Perlu diketahui bahwa produk tolak angin dan variannya bisa dibeli secara online di sidomunculstore.com atau marketplace kesayangan Anda. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Stay relevant.